Peluang Anies Baswedan menang Pilpres 2024, pengamat singgung kekuatan Prabowo, Ridwan Kamil. Bagaimana peluang Anies Baswedan menang pemilihan presiden, Pilpres 2024, pengamat menyinggung kekuatan duet Prabowo, Ridwan Kamil, geliat pemilihan presiden, Pilpres 2024 mulai ramai setelah sejumlah tokoh digadang-gadang adik kandidat calon presiden, Capres, seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sementara ini, baru Anies dan Prabowo yang secara resmi telah diumumkan bakal jadi Capres. Namun ada juga nama lain seperti Ganjar Pranowo. Selain nama-nama tersebut, ada pula sejumlah nama yang masuk bursa, seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, juga Puan Maharani. Lalu bagaimana peluang Anies Baswedan menang Pilpres 2024? Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, peluang Anies Baswedan menang Pilpres 2024 tidak akan besar jika lawannya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bahkan jika misalnya Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Pilpres 2024, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan pernyataan tersebut kepada Kompas TV, Jumat, 7 Oktober 2022. Adi mengatakan, Anies unggul atau tidak di Pilpres Red. Tergantung yang dilawan. Kalau yang dilawan itu misalnya Ganjar sama Sandi, Sandiaga Uno, agak berat bagi Anies dan AHY, karena Ganjar dan Sandi relatif lebih unggul. Selanjutnya, Adi juga menyinggung peluang Anies jika melawan Prabowo. Kalau Anies versus Prabowo Puan ya relatif kompetitif lah, berimbang. Kalau Prabowo sama RK, Ridwan Kamil, sedikit unggul Prabowo. Prabowo dengan RK itu kuat loh. Dikutip tribunkaltim.co dari kompas.tv, Adi menuturkan, kepastian Anies Baswedan menang Pilpres 2024 hanya terjadi jika lawannya bukan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies akan memang kalau yang dilawan itu tidak masuk dalam top 3 itu, ujarnya. Selain itu, ungkap Adi, unggul atau tidaknya Capres dalam Pilpres 2024 tergantung kepada pilihan siapa cawapresnya. Oleh karena itu, lanjut Adi, jangan sampai Capres atau partai pengusung salah memilih cawapresnya di Pilpres. Makanya siapa cawapres itu menjadi penentu sebenarnya. Salah pilih cawapres, bahaya. Karena cawapres itu kunci, ujar Adi. Sebagaimana dilansir dari Kompas TV, Anies Baswedan yang akan diusung sebagai Capres oleh Partai Nasdem baru saja menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Dalam pertemuan tersebut, Anies belum dengan gamblang mengatakan bahwa AHY adalah cawapresnya. Ia hanya menuturkan pertemuannya dengan AHY sebagai penanda untuk jalan bersama di Pilpres 2024. Saya sampaikan ini adalah awalan yang baru. Insya Allah nanti akan ada kelanjutan untuk kemajuan Indonesia, ucap Anies. Diketahui, sementara ini baru Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang disebut oleh partai politik menjadi capresnya di Pilpres 2024. Nama Anies resmi diumumkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjadi capres dari partainya. Sementara, Prabowo menjadi capres dari Partai Gerindra. Kedekatan Prabowo dengan Ridwan Kamil. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Ridwan Kamil terkait langkah politiknya berikutnya. Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga belum menentukan bergabung di parpol tertentu. Namun demikian Ridwan Kamil sudah terlihat bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh parpol, seperti Agung Laksono dari Golkar dan juga Prabowo Subianto. Pertemuan Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto menjadi sorotan sejumlah pihak terkait dengan peluang Kang Emil menjadi cawapres. Terkait dengan peluang Ridwan Kamil jadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadly Zon angkat bicara. Menurut Fadly Zon, kontestasi Pilpres 2024 masih lama, sehingga dinamika politik yang terjadi masih sangat cair. Pernyataan Fadly Zon ini menjawab sorotan berbagai pihak terkait pertemuan Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto. Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Fadly Zon ketika ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat mengatakan, silaturahmi politik, menurut saya, bagus untuk menjajaki pikiran, kemudian, menjajaki sikap, menjajaki opsi-opsi yang ada. Semuanya menurut saya bagus-bagus saja, silaturahmi dengan berbagai pihak. Terkait cawapres Prabowo, dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com, Fadly Zon menjelaskan,
Prabowo masih sangat terbuka terhadap semua tokoh yang berpeluang mendampinginya di Pilpres 2024. Ia menyebut Gerindra saat ini juga dekat dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, namun, menurutnya, perihal nama cawapres diprediksi baru akan mengerucut tahun depan. Sementara itu, Fadlizon turut berbicara mengenai kedekatan Gerindra dengan Ridwan Kamil. Kan baik-baik saja dari dulu juga sangat dekat, berapa kali juga ya? Bukan pertama kali juga ya Kang Emil juga ke tempat menemui Prabowo, katanya. Bahkan, kita mendukung waktu itu Kang Emil untuk maju sebagai wali kota Bandung. Saya ingat sekali, bahkan saya yang memfasilitasi bertemu dengan Pak Prabowo, membuatkan iklannya, buatin videonya dan sebagainya, ujar Fadlizon lagi. Sebelumnya, Ridwan Kamil mengungkapkan telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan itu disebut berlangsung pada pekan lalu di rumah Prabowo, Puri Hambalang, Bogor. Ridwan Kamil mengatakan, pertemuan itu berlangsung secara tertutup, tidak ada media yang mendokumentasikannya. Walaupun tidak terbuka ke media, membicarakan banyak hal tentang kolaborasi di Jawa Barat, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Isu seputar pemilihan Presiden 2024, disebut Ridwan Kamil, juga dibahas dalam pertemuan itu. Masalah 2024 juga dibahas. Intinya adalah masing-masing dari kita maksimalkan saja ikhtiar menaikkan elektoral. Masalah nanti berjodoh atau tidak bisa ditentukan sekarang, kata Ridwan Kamil.